Halo, saya Angelina dengan NIM E321225151. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemitraan usaha. Baik, kali ini saya akan menjelaskan apa itu kemitraan dan apa saja tujuan dari kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama formal antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan dapat dilakukan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar, atau antara pemasok dan pelanggan. Kemitraan dalam lingkungan masyarakat Indonesia merupakan sesuatu hal yang tidak asing untuk diterapkan, karena bangsa ini sudah mengenal kemitraan sejak lama meskipun dalam skala yang sederhana. Misalnya gotong royong, partisipasi, mitra masyarakat desa hutan, mitra lingkungan, dan masih banyak lagi yang sering kita jumpai. Tujuan dari kemitraan itu sendiri adalah untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, meningkatkan skala usaha, meningkatkan pemberdayaan usaha kecil, dan membantu usaha kecil menjadi mandiri. Selanjutnya yaitu pelaku dari kemitraan. Pelaku kemitraan usaha dapat dikelompokkan menjadi 5 komponen, yaitu penyedia dana atau bank, kelompok atau perusahaan, investor subsidi, koperasi primer, kelompok tani, dan kelompok usaha penjamin pasar. Yang ketiga yaitu pola kemitraan dalam agribisnis. Berdasarkan pasal 4 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 949/KTPS/OT.2010/1097 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian, Kementerian Usaha Pertanian melaksanakan dengan pola sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola inti plasma. Pola inti plasma merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra. Yang kedua yaitu pola subkontrak. Pola subkontrak merupakan pola hubungan kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan sebagai bagian dari komponen produksinya. Bentuk kemitraan ini telah banyak diterapkan dalam kemitraan yang dilaksanakan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah dan besar. Selanjutnya yaitu pola dagang umum. Pola dagang umum merupakan pola hubungan kemitraan mitra usaha yang berdasarkan hasil dengan sekelompok usaha yang mensuplai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh perusahaan mitra usaha. Selanjutnya yaitu pola keagenan. Pola keagenan merupakan salah satu bentuk hubungan kemitraan di mana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa dari usaha menengah atau usaha besar sebagai mitranya. Selanjutnya yaitu warlaba. Warlaba merupakan pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memberikan hak lisensi, merek dagang, seluruhan distribusi perusahaannya pada kelompok mitra usaha sebagai penerima warlaba yang disertai dengan bantuan bimbingan manajemen. Selanjutnya yaitu pola kemitraan kerja sama operasi agribisnis. Pola kemitraan kerja sama operasional agribisnis merupakan sebuah hubungan kemitraan di mana peserta mitra menyediakan lahan, tenaga kerja, dan sarana, sedangkan pihak perusahaan menyediakan biaya, modal, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian. Selanjutnya adalah jenis kemitraan. Yang pertama yaitu kemitraan umum. Pada jenis kemitraan umum, semua pihak bertanggung jawab atas pengelolaan bisnisnya, termasuk mengelola utang piutang perusahaan. Keuntungan bisnis juga harus dibagi rata. Semua pihak wajib menyelesaikan permasalahan yang terjadi, terutama masalah yang mengikat secara hukum. Yang kedua yaitu kemitraan terbatas. Kemitraan terbatas adalah jenis kemitraan yang terdiri dari mitra umum yang tanggung jawabnya terbatas pada dana yang mereka berikan untuk usaha mereka bersama tersebut. Mitra terbatas biasanya investor pasif yang tidak memiliki peran dalam pengelolaan bisnis sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kemitraan terbatas gabungan.
Pada jenis kemitraan terbatas gabungan adalah mitra yang tergabung dapat memiliki tanggung jawab atas utang bisnis. Namun di dalam struktur organisasi, minimal ada satu mitra umum yang tanggung jawabnya tidak terbatas. Setiap mitra dalam jenis kemitraan terbatas gabungan mendapatkan perlindungan hukum, sehingga jika salah satu mitra melakukan kesalahan yang memang harus diproses secara hukum, maka pihak lainnya akan terlindungi dari kondisi tersebut. Selanjutnya adalah kegiatan kemitraan. Kegiatan kemitraan biasanya melibatkan kolaborasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai berikut beberapa jenis kegiatan kemitraan. Yang pertama yaitu kemitraan bisnis, yang kedua kemitraan pemerintah dan swasta, yang ketiga kemitraan sosial atau nirlaba, yang keempat yaitu kemitraan pertanian, yang kelima kemitraan riset dan operasi, keenam kemitraan pendidikan, ketujuh kemitraan lingkungan. Baik, sekian penjelasan saya tentang kemitraan usaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih.